Innal hamdalillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi anzala fihi yani syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu war rasul faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul guna melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Salawat serta salam kita senantiasa junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah menjadi teladan, suri tauladan bagi umatnya. Suri teladan bagi umatnya sejak zaman jahiliyah sampai zaman yang tak kita perkirakan bagaimana nanti akan terjadinya, yakni minaz zulumati ila nur, dari zaman kegelapan sampai datangnya zaman yang penuh dengan cahaya. Berdirinya khotib di sini tak lupa ada tak lain untuk saling berwasiat khususnya yakni untuk diri al-fakir sendiri, berwasiat yakni untuk bertakwa kepada Allah. Ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haitsuma kuntum. Bertakwalah kalian, bertakwalah kita semampu kita, bertakwalah kita dimanapun kita berada. Dan berdirinya khotib di sini akan membawakan sebuah tema yang khusus berkaitan, yaitu yang pada saat ini kita rasakan bersama, yakni pada bulan syahrullah, syahrul Ramadan. Tema khususnya yang khotib akan angkat adalah tentang syariat puasa sebelum datangnya Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan disyariatkan atau diperintahkan awal pertama kali yakni pada bulan 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah, yaitu 1,5 tahun setelah umat Islam hijrah, yakni dari Mekah menuju Madinah, atau setelah umat Islam diperintahkan untuk memindahkan kiblah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Perintah puasa Ramadan berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 183.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa seperti yang mana telah diwajibkan oleh kaum-kaum sebelummu agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah SAW adalah puasa Asyura, yaitu puasa yang dilaksanakan masyarakat Quraisy saat itu. Dan setibanya di Madinah, Nabi pun memerintahkan puasa pada bulan itu. Menurut riwayat lain, beliau, umat muslim dan serta para sahabat biasa melaksanakan puasa hari 13, 14 dan 15 setiap bulan Qamariyah dan pada tanggal 10 Muharram. Setelah turun perintah berpuasa pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Akan tetapi pada saat itu mereka boleh memilih untuk berpuasa atau untuk mau berpuasa atau tidak. Dan bagi mereka yang memilih tidak berpuasa diwajibkan untuk membayar fidyah. Kemudian yang membedakan antara puasa umat Islam dengan ahli kitab adalah perintah makan sahur, yakni makan sahur sebelum terbit fajar. Di dalam sebuah hadis riwayat Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara puasa kami atau puasa orang muslim dengan puasa ahli kitab adalah pada makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Kemudian persamaan puasa umat Islam dengan puasa umat-umat terdahulu adalah dalam hal kewajiban, bukan pada keadaan tata caranya. Umat Nasrani pun pernah diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan, akan tetapi mereka menambahkan 10 hari hingga akhirnya berjumlah 50 hari atau 40 hari. Dikarenakan pada bulan Ramadan cuacanya sangat panas, waktunya pun diperpendek dan dipindahkan sampai ke musim semi. Umat Yahudi pun berpuasa, bahkan puasanya bukan hanya menahan lapar dan menahan haus dari sore hari hingga ke sore lagi, akan tetapi mereka melaksanakannya sambil berbaring di atas pasir. Kemudian ada 4 macam bentuk puasa yang dialami oleh umat terdahulu. Pertama, praktek puasanya kaum sufi. Kaum sufi berpraktek puasa setiap hari dengan maksud menambah pahala. Kemudian yang kedua, puasa dari berkata-kata, sebagaimana praktek puasa kaum Yahudi. Dikisahkan Allah Subhanahu wa taala, sampai kisah ini dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 26 yang artinya, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Yang ketiga, puasa dari seluruh atau sebagian dari perbuatan atau yang biasa disebut dengan bertapa, seperti puasanya yang dilakukan oleh pemeluk agama-agama lain seperti Buddha dan sebagian kaum Yahudi. Yang keempat, yakni kewajiban puasa bagi dalam beragama Islam. Puasa dalam ajaran agama Islam mempunyai aturan yang tengah-tengah yang berbeda dengan tata cara kaum sebelumnya, sehingga tidak terlalu ketat sehingga memberatkan kaum muslimin dan tidak terlalu longgar sehingga mengabaikan aspek kejiwaan, dan itu semua menunjukkan keluasan agama Islam. Kemudian kewajiban puasa pada bulan Ramadan telah ada di dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana jelas di dalam Quran dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulama salaf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kita adalah orang Nasrani.
Dan sebagian lain mengatakan yang dimaksud adalah ahli kitab. Sebagian lain mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang sebelum kita. Mereka semua berpuasa sebulan pada bulan Ramadan dengan penuh. Tafsir Tabari. Kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari menguatkan bahwa pendapat yang paling dekat adalah ahli kitab. Dan beliau mengatakan bahwa syariat puasa Ramadan adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya diperintahkan untuk mengikutinya. Rujukan tafsir Tabari surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan syariat puasa pertama diterima oleh Nabi Nuh alaihissalam setelah beliau dan umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum banjir bandang. Kemudian Nabi Daud alaihissalam melanjutkan tradisi puasa dengan cara sehari puasa dan sehari berbuka. Nabi Daud alaihissalam dalam pernyataannya berkata, hari di dalamnya aku berpuasa untuk mengingat kaum fakir, sedangkan hari aku berbuka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Pernyataan Nabi Daud alaihissalam tersebut ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sebaik-baik puasa adalah puasa Daud, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Hadis riwayat Muslim. Tentang puasa Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Yahudi, yaitu salah satunya jatuh pada tanggal 10 Muharram, dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur atas kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari kerajaan Firaun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa umat Islam lebih berhak berpuasa pada 10 Muharram daripada kaum Yahudi karena hubungan keagamaan lebih erat daripada hubungan kesukuan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan puasa sunnah setiap tanggal 9 dan 10 Muharram selain untuk membedakan puasa kaum Yahudi, juga ungkapan simbolik kemenangan atas kebenaran atas kebatilan. Kemudian diikuti oleh ibunda Nabiullah Isa alaihissalam juga melakukan puasa yang berbeda dengan puasa pendahulunya, yaitu dengan tidak berbicara kepada siapapun saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah walhamdulillah tsummal hamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ah ayyama afdali ayyamil usbu' wa ikhtassahu bi sa'ati du'a fiha mujabun masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, syahadatan muhtawiyatan ala kamalil ikhlasi wal khudu'. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud wa dzikril marfu'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin al-mursalin wardallahumma an ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anil a'immatil mujtahidin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi wa Ahmad wa anil awliya'is salihin amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام والزكاة على نبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ومغفر الذنوب والخطيئات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع ولاة المسلمين وقضاتهم للعدل ونصرة الدين واتباع شريعة سيدنا المرسلين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله